Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan buat kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, selamat datang di podcast Politik Akal Sehat. Malam ini kita akan berbincang dengan beliau yaitu Gus Yadi. Perihal yang sangat panas hari ini. Seorang Abu Janda mengatakan kata-kata yang tidak bijak tentang agama dan tentang daerah, menyebut Islam di Minangkabau sebagai barbar adalah pernyataan yang tidak berdasar dan mengabaikan fakta sejarah. Minangkabau telah melahirkan ulama cendekiawan, pejuang kemerdekaan, dan tokoh bangsa yang berkontribusi besar bagi Indonesia. Filsafat adat Pasandi Sarak Pasandi Kitabullah mengajarkan akhlak dan ilmu, penghormatan terhadap sesama, bukan kekerasan dan kebiadaban. Kritik boleh, perbedaan dapat boleh, tetapi memberi cap buruk kepada agama dan masyarakat secara keseluruhan menunjukkan kurangnya pemahaman terhadap sejarah dan budaya bangsa. Jika ingin berdiskusi, mari gunakan data dan fakta, jangan membangun opini, stigma dan provokasi. Itu buat Abu Janda. Dan kita akan membahas malam ini dengan tajam, dengan fakta, bersama beliau yaitu Gus Yadi. Selamat malam, Gus Yadi. Selamat malam Bapak Yusril Effendi, asli dari tanah Minang. Ya, saya dari Minangkabau. Minangkabau. Asli Minangkabau, jadi sedikit terusik. Tersinggung dengan pernyataan Permadi Arya. Ini Pak Yusril. Bagaimana? Permadi Arya itu dikenal dengan Abu Janda itu kan selalu kontroversial. Apalagi di akhir-akhir ini beliau mendukung Israel ya, Ya, betul. yang sangat di luar nalar. Fakta atau data yang dibuat itu adalah narasi atau asumsi beliau membuat bangsa ini kecewa berat dan tersakiti. Sekarang apa yang dilakukan oleh dia? Permadi Arya, saya katakan terlalu bodoh bicara tentang budaya. Terlalu bodoh bicara tentang sejarah. Kalau perjuangan bangsa dan negara itu dari Minang, dari awal sebelum Indonesia merdeka sudah ada peperangan melawan penjajah. Sampai bahasa Indonesia, dasar bahasa besar dari sana. Ya, Abu Janda itu harus berpikir. Jadi pakailah otaknya, agak sehat dikit lah. Saya katakan, saya berani bicara gini, agar dia tahu bahwa dia itu ceroboh dan salah. Memang akhir-akhir ini kan sudah bergeser kan pola pikirnya. Mendukung radikal, mendukung semuanya nih. Apa arti dari perkataan beliau? Yang saya cermati Bapak Yusril. Ya, betul. Ini adalah geopolitik mengadu domba suku, mengadu domba agama yang membuat satu kekacauan di daerah ini. Dan itu kan pesan-pesan dari George Soros. Mereka kan dekat George Soros semua itu. Orang-orang yang seperti ini harus ada penegakan hukum. Harus diambil. Faktanya sudah dia merusak, mengganggu budaya. Barbar yang dikatakan itu kan yang dilakukan dulu. Waktu zaman sebelum Islam ada ya. Makanya di tanah Arab sana ada namanya sifat barbar, sifat yang sadis, bengis. Apa tuh barbar? Tidak punya adab, tidak kenal agama. Sadis. Nah, kalau Minangkabau atau Sumatera Barat dikatakan barbar, saya ingin berdebat sama dia. Saya ingin tahu dari mana dia kata-kata barbar. Siapa yang memberi pesan seperti itu? Makanya saya minta juga kepada kepala adat di sana, tokoh-tokoh di Minangkabau, laporkan dia. Sudah dilaporkan. Harus, dan kepolisian harus menindaklanjuti. Kalau dibiarkan di sini, kalau negara tidak turun di sana, tidak ada di sana, berarti memang kita disiapkan untuk berbenturan. Ya. Jadi ya kita berpikir seperti itu, Gus Yadi.
seorang Permadi sebenarnya tidak layak kita perdebatkan. Kalau kita selalu berbicara tentang dia, berdebat tentang dia, itu kita sama bodoh dengan dia. Tetapi opini yang dia bangun, kata-kata yang dia bangun untuk membenturkan semua suku di daerah dan agama, dan mencap daerah lain itu seperti barbar, dan juga daerah lain pun dia bilang seperti itu. Yang kerasnya itu Minangkabau, Sumatera Barat, dia bilang seperti itu. Kan tidak bagus. Sudah saatnya kita ini memprotes dia itu. Kita bicara seperti ini, kita untuk memprotes dia biar tidak semena-mena mulutnya itu berbicara seperti itu, Bos. Ya, gini, eh, undang-undang ITE kan masuk di sini. Ya, Nah, terus Menteri Kebudayaan harus turun tangan. turun tangan ya, Bos. Ya. Harus turun tangan, Komdigi turun tangan, dan Menteri Hukum HAM harus turun tangan. Kenapa harus turun tangan? Karena ini sudah berbahaya. Ini masyarakat Minang tuh di mana-mana ada masakan Minang tuh sampai sampai menjadi ciri khas masakan Indonesia. Yang mana barbarnya Permadi Arya, saya ingin tanya. Permadi Arya kalau harus dengar ini, saya ingin tantangan Anda. Anda dulu masuk ke kita juga di Patriot Garuda Nusantara, jadi selamat. Sekarang bikin masalah, kami akan hadapi Anda nanti. Jangan orang Minang, saya akan menghadapi Permadi Arya. Berapa kekuatannya dia, keluarkan sudah kelompok-kelompok HTI Ya, atau Israel yang pegang di Indonesia. Jadi ya, buat saudara Abu Janda ya. Abu Janda nama ya Nama cocok, bagus ya. enggak usah alias Abu Janda lah, Abu Jahil dia Abu kan. Jahil. Buat Abu Jahil nih. Anda itu berbicara lah dan melihat sejarah. Siapa dan apa itu Minangkabau yang telah melahirkan pejuang-pejuang, tokoh-tokoh hebat. Sebelum Anda lahir pun sudah melahirkan seperti itu. Tokoh-tokoh hebat sejarah ini diambil dari Melayu Minangkabau. Itu luar biasa. Anda harus tahu itu. Dan harus mengenal itu baru Anda ngomong. Anda ngomong seperti itu terus-menerus, kami dari Patriot Garuda Nusantara akan cari Anda dimanapun berada. Dan kami juga tidak terima, saya sebagai orang Minang, tidak terima Anda berbicara seperti itu, Abu Janda. Jadi Abu Janda ini, Gus Yadi, saya pikir ada pesan politik orang-orang tertentu yang menyuruh dia berbicara seperti ini. Tidak mungkin lahir dia membangun opini dari diri dia sendiri seperti ini. Ya. Apa yang kita lihat ini? Itu pesotan asing itu, Pak. Dan ada organisasi, ada partai politik yang memang berkolaborasi atau ada kaitannya dengan geopolitik. Itu memang Abu Janda itu kan memang hanya jeplak aja mulutnya, tidak jelas itu. Kan kita diadu domba di sini kan. Saya terus terang Pak Yusril. Ya, betul. Dia harus tahu Perang Padri itu siapa? Tuanku Imam Bonjol apa nenek moyangnya dia? Iya. Dia paham dah itu. Bung Hatta itu dari mana? Terus Pancasila dirumuskan oleh Muhammad Yamin itu dari mana? Dia paham dulu. Dia bicara kan ini pesanan untuk membuat negara kita kisruh. Karena dia lihat, suku yang paling mendasar di bangsa ini adalah suku Minang. Karena bahasa Indonesia saja dari sana. Kalau itu akarnya diangkat, dibenturkan, maka akan porak-poranda bangsa. Itu kan strategi-strategi licik yang dilakukan itu siasat-siasat dari yang barbar itu kelompok dia. Kelompok dia aslinya ya yang barbar. Tapi dia melemparkan opini kayak maling ya dia itu sebenarnya. Sumatera Barat itu lah. Saya minta juga saudara-saudara saya di Sumatera Barat, masyarakat Minang yang ada di seluruh Indonesia, jangan terprovokasi. Biarkan hukum berjalan. Kita bukan mengintervensi hukum, kita menanyakan bagaimana hukum, sudahkah hukum ini berjalan untuk satu keadilan bangsa kita. Karena fondasi bangsa itu tidak boleh diganggu gugat atau diadu domba oleh mereka. Dan jangan ini saya lihat negara harus hadir di sini. Ya, jangan biarkan bangsa ini terpecah belah diadu domba seperti ini. Dan saya khawatir kejadian Abu Janda si Permadi Arya ini akan melahirkan Permadi Arya lainnya. Yang lain ya. Karena ini virus kayak gini. Ini virus kebangsaan yang sudah didegradasi oleh kelompok mereka. Rakyat sudah diadu domba seperti ini. Minang diadu domba kan ngaco sudah. Ini memang sudah tidak bisa diterima, toleransi kita tidak ada lagi. Ini harus segera menegakkan hukum. Fakta ada, data ada,
fokus deliktinya di mana, harus segera dilaporkan. Undang-undang ITE udah masuk ini. Ini berbahaya karena dia bicara di ITE, disebarkan. Disebarkan ya. Tidak ada namanya, oh itu nanti diedit, aduh, kalau ada dasarnya memang kebencian, bahasa kebencian, diedit pun tetap seperti itu. Nah, diedit pun seperti itu. Udah asli seperti itu. Asli seperti itu. Jadi saya dapat kabar dari apa namanya nih, kepala suku orang dari Minangkabau sudah melaporkan dia. Segera ditindaklanjuti oleh kepolisian ya, pihak berwajib. Wajib lah. Ya. Tapi dia, kalau saya rasa dia ini memang tujuannya untuk mengadu domba. Benar-benar dia usik. Dia adu domba, dia apa namanya ini? Seperti yang kita belajar et impera ya. Ya, itu seperti itu. Pecah belah. Pecah belah yang politik Belanda yang dulu itu loh. Ya, ini, yang zaman dulu dipakai sekarang ini. Ya. Dan kemungkinan apakah cukup suku Minang aja, Minangkabau aja yang diganggu? Mungkin enggak, akan suku-suku lain dimunculkan, dan mereka pasti punya pasukan untuk mengadu domba di setiap daerah dan setiap wilayah di Indonesia. Dan tujuannya kan 2029 kita hancur. Ya, tujuannya. Tujuan 2029 hancur, masuklah kelompok-kelompok Yahudi, kelompok khilafah, masuk sudah. Memang tujuannya kan itu, tapi gayanya sok itu anti khilafah. Mana khilafah Anda, anti khilafah Anda yang membuat khilafah kok? Anda sendiri mau khilafah, tapi Anda yang lempar ke opini menuduh yang lain kan seperti itu, Gus. Itu jam mereka memang untuk merusak, betul-betul untuk merusak. Tapi buat Permadi Arya, Anda salah. Anda salah daerah dan salah orang. Saya berharap buat Anda ini jangan Anda lanjutkan seperti itu. Cepat Anda minta maaf dan klarifikasi secepat mungkin. Pihak kepolisian juga menindaklanjuti laporan yang sudah ada dibikin oleh orang Minangkabau. Dan jangan sampai kejadian ini diulang lagi untuk daerah-daerah lain. Seperti itu, siapa namanya tadi? Permadi Arya. Ya, kita kena abu gosok aja kita ingat. Ya memang termasuk abu gosok dia. Abu gosok dia. Nah gini, Pak Yusril, kasus ini agar tidak memanas di setiap provinsi yang ada kelompok-kelompok Minang itu melapor juga ke Poldanya. Seharusnya ya. Seharusnya dilaporkan, karena kalau satu Polda tidak selesai, satu Polda ini harus kena dia, dan tidak ada permaafan untuk mengadu domba ini. Jangan ada restorasi justice di sini, tidak ada. Walaupun dia minta maaf, pasti konsekuensi hukumnya harus jalan. Karena pasal yang dilanggar itu sudah pasal yang berat, di atas 5 tahun harus tangkap dulu lah. Harus tangkap dulu. Kenapa? Ini akan menjadi, akan ditahu, Abu Dhanda itu daerah mana ya? Asalnya mana? Nah, ini permasalahannya nanti. Iya, akhirnya suku-suku jadi ribut. Kan itu tujuannya pecah. Memang pecah belah. Maka saya sebagai pembina Patot Garuda Nusantara Bali dan Indonesia Timur meminta kepada aparat kepolisian disegerakan untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau orang-orang kayak gini tidak segera dikurung, ini berbahaya. Bibit-bibitnya akan muncul. Tokoh teman-temannya ini akan muncul dukungan ini. Nanti jadi sinetron yang berkepanjangan ini. Ya, bersambung ini. Ya ini lalu di orkestrasi seperti ini berbahaya. Bangsa ini sudah selesai orkestrasi kekacauan seperti ini. Saya minta di malam ini pada tanggal 2 Mei 2026 kasus ini harus segera ditangani. Maaf diralat 2 Juni. Maaf 2 Juni. Setelah hari pendidikan. Nah, di hari pendidikan ada mengacaukan. Ada apa ini orang ini? Di hari pendidikan loh. Hari yang mana masyarakat harus cerdas. Dia mulai mengadu domba. Ini manusia apa ini sebenarnya? Permadi Arya ini. Tapi kita tidak membesarkan Permadi Arya. Tangkap aja sudah biar jadi banyak. Jadi saya sangat tertarik dari himbauan dari Gus Yadi. Untuk orang Minangkabau dimanapun berada. Di daerah, di wilayah manapun. Laporkan segera ke Polda masing-masing. Biar itu cepat kasus ini ya diselesaikan. Walaupun di satu Polda tidak diselesaikan, mungkin di Polda-Polda yang lain. Jadi kan sudah merata seluruh Indonesia, laporkan dia biar cepat diangkat. Bukan dari kita mengandalkan dari Minangkabau dari Padang saja. Itu himbauan saya buat organisasi IKMS yang lain-lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Ibu Minang, laporkan dia biar cepat diproses. Itu himbauan saya dari Bali. Pertama lokus ya, di mana dia bicara. Kalau lokusnya sudah
ketahuan di mana dia bikin bikin apa video itu, di situ dia dilaporkan, dia kena sekali. Ya, Di situ lokusnya harus jelas. Kalau di Jakarta ya di Jakarta laporkan. Kalau di Jawa Barat, Jawa Barat. Tapi Permadi Arya tidak mewakili sukunya daerah dia. Dia mewakili dari eh, kelompok geopolitik asing. kelompok geopolitik. Ini sudah termasuk geopolitik ya. Ya, ini adalah geopolitik. Pesan Asing untuk menghancurkan bangsa dan negara kita, untuk dijadikan negara apa dan ngerti. Saya khilafah juga. Karena mereka kan sok-soknya mengatakan, oh anti khilafah. Gartel itu kan dia sendiri menghancurkan bangsa kan sama dengan khilafah. Yang diserang kan khilafah itu anti budaya Nusantara, Pak. Kalau bicara dia bilang, oh dia sana khilafah. Ya Anda sudah hancurkan tradisi dan budaya Nusantara ini, berarti Anda termasuk di situ. betul sekali itu Gus. Jadi himbauan kita di sini ini buat Arya Armadi, apa? Permadi Arya, Abu Janda, saya tidak perlu menghafal namanya Gus. Kalau saya hafal nama sakit kepala saya mikirnya Gus. Jadi kalau bisa stop seperti itu dan kasih pesan kembali kepada kelompok-kelompok Anda, berhentilah beradu domba seperti itu, merusak negara nih, itu mengadu domba semua suku dan bangsa Indonesia ini. Lagi agama kalau Anda sentuh itu sangat berbahaya buat Anda sendiri dan keluarga Anda. Seperti itu Gus. Betul. Kita karena ini negara hukum, Ya. hukum menjadi panglima di negara kita dan Pancasila itu segala sumber hukum, maka rakyat jangan keras. Laporkan melalui hukum. Bukan kita tekan hukum, tapi kita selalu awasi kawal perjalanan hukum ini. Karena hal ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Tidak ada lagi kata apapun yang dibiaskan nantinya dari sudut kota Denpasar. Saya Gus Yadi kecewa sekali terhadap pernyataan Abu Janda atau Permadi Arya dengan mengatakan bahwa agama suku Minangkabau itu barbar. Anda harus belajar sejarah. Jangan bangga Anda karena pulang balik ke Israel terus Anda mulai mengacaukan bangsa Indonesia. Karena rakyat Indonesia mendukung perlawanan terhadap gerakan kemanusiaan. Berarti Anda juga akan membuat genosida terhadap suku Minangkabau. Ketika Anda bicara Minangkabau adalah agama Islam yang di sana, suku adalah suku barbar, berarti Anda ingin menghapuskan suku tersebut. Berarti Anda sudah mulai menularkan bibit-bibit genosida. Ini berbahaya. Dan jangan sampai ada model-model orang seperti ini. Oh ya, Bu Janda yang lain tuh. Bukan punya orang-orang model seperti Orang-orang ini. Sini, ya. Abu Janda kan keren banget dia. Dia bukan siapa-siapa. Iya, dia tidak ada apa-apanya di aslinya. Tapi ya karena itu, karena sering ke Israel, dia bicaranya di podcast yang lain itu coba lihat sih, seolah-olah dia yang paling hebat. Karena kemarin kan di TV nasional pun diusir dia kan. Diusir dia. Karena tanpa fakta, tanpa data dan asumsi-asumsi kebodohan, ketololan yang dibuat sama dia. Ya, jadi buat himbauan dari saya sebagai orang Minang, himbauan dari saya bagi saudara-saudara saya, jangan terpancing dengan ini. Tapi harus dilaporkan, harus kasus ini berlanjut. Dan dikawal terus dimanapun berada, terutama di Minangkabau. Kawal terus, harus dikawal. Kami dari perantauan akan mengawal juga. Buat Abu Janda, Anda harus ingat, Patriot Garda Nusantara ada di Minangkabau sini. Hati-hati Anda berbicara. Mungkin pembicaraan malam ini mungkin bisa ada closingnya Gus. Silakan untuk pemerintahan dan Abu Janda. Pertama kepada masyarakat dimanapun berada, kita jangan mau diadu domba oleh mereka tentang suku, tentang agama. Dan pemerintah, aparat khususnya segeralah bertindak dengan keras agar tidak ada lagi kegaduhan bangsa ini yang untuk diorkestrasikan bertahun-tahun berjilid-jilid, dan ini membuat satu keresahan. Indonesia adalah negara yang siap menjadi superpower di dunia. Tahun 2045 sudah dicanangkan Indonesia emas. Jangan sampai dikacaukan oleh kelompok-kelompok orang yang memang pesanan asing. Dan sekali lagi kepada
seluruh warga Minangkabau, saya ikut prihatin terhadap apa yang terjadi, namun saya juga mengusulkan, menyarankan segera tidak lanjuti dengan hukum dan kawal terus sampai benar-benar keadilan terhadap daerah Minangkabau ini benar-benar mendapat keadilan yang sebenarnya, karena tidak dikatakan Indonesia kalau tidak ada Minangkabau, tapi boleh dikatakan Indonesia tanpa Abu Janda, seperti itu. Keren. Itu keren kan. Jadi sejarah tidak bisa dihapus oleh opini dan fakta tidak bisa dikalahkan oleh stigma. Minangkabau berdiri tegak dengan adat, ilmu yang Islam yang telah melahirkan banyak tokoh bangsa. Siapapun berhak berpendapat, tapi tidak berhak memutarbalikkan sejarah. Kami akan terus menjawab fitnah dengan fakta, kebencian dengan pengetahuan, dan penghinaan dengan bukti nyata. Jangan ukur sebuah peradaban dengan prasangka. Minangkabau telah membuktikan dirinya melalui karya, perjuangan, dan kontribusi untuk bangsa. Opini bisa datang pergi, tetapi sejarah tetap berdiri sebagai saksi. Itu dari kami sudut Denpasar ini, dan juga dari Patriot Garuda Nusantara dengan Gus Yadi juga. Itu yang dapat kami sampaikan, pesan untuk negara Indonesia, rakyat Indonesia, dan khususnya Minangkabau dan kasusnya Abu Boso ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam daerahnya gimana sini? Kalau daerah Minangkabau, Udah, Pak? salam. Itu aja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.